Anak ini sangat bersemangat dengan seni dan sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat menyanyi dan menarinya. Ia dengan percaya diri menampilkan kemampuannya di atas panggung dan menerima tepuk tangan meriah dari penonton anak-anak di bawah. Impian anak ini ketika dewasa adalah menjadi penyanyi terkenal. Dan selama masa pertumbuhannya, ia selalu berlatih keras untuk mencapai impiannya, tetapi ibu kandungnya sendiri terus-menerus mengecewakannya. Karena sang ibu berpikir dengan wajah seperti itu, putrinya hanya bisa menjadi penyanyi dalam mimpi saja. Gadis kecil itu kini selalu bertanya-tanya mengapa ibunya memiliki wajah yang cantik, sementara wajahnya sendiri jelek seperti ini. Ketika menginjak SMP, ia juga dengan percaya diri naik ke panggung menunjukkan bakat menarinya kepada penonton di sekolah, tetapi tidak seperti saat kecil. Yang ia dapatkan bukanlah tepuk tangan meriah, melainkan tawaan dan cemoohan tentang penampilannya yang jelek. Dan ketika menginjak SMA, gadis ini tidak lagi berani berdiri di atas panggung, melainkan hanya diam-diam duduk di kursi penonton. Untuk menyaksikan teman-teman gadis yang lebih cantik bernyanyi dan menari di atas panggung, impian gadis itu untuk menjadi terkenal pun perlahan memudar dan padam. Dan seperti kebanyakan orang normal lainnya, gadis ini lulus kuliah dan menjadi karyawan kantoran pada usia 27 tahun. Gadis ini bernama Kim Momi. Meskipun harus memilih kehidupan normal seperti kebanyakan orang, Momi sangat mencintai dan merindukan tepuk tangan yang pernah diberikan semua orang kepadanya. Oleh karena itu, setiap malam, Momi merias matanya agar terlihat cantik, memakai topeng, mengenakan wig dan berpakaian seksi. Kemudian ia menampilkan gerakan tarian yang sangat terampil dan memikat di aplikasi live streaming. Dengan kemampuan menarinya yang memikat, Momi dengan cepat menjadi terkenal. Siaran langsung gadis itu menarik banyak penonton yang berinteraksi. Momi juga duduk mengobrol dan melakukan berbagai hal agar penonton memberinya hati, karena setiap hati yang diterima dapat diuangkan. Dan nama panggung Momi adalah Gadis Bertopeng. Dan itu adalah cerita di malam hari. Sedangkan di siang hari, Momi melanjutkan kehidupannya yang sibuk sebagai seorang pekerja kantoran biasa karena memiliki penampilan yang tidak menarik. Oleh karena itu di kantor, Momi terus-menerus menerima tatapan dingin dari rekan kerja pria di perusahaan. Dan hanya ada satu pria yang Momi pikir masih bersikap sopan padanya, yaitu Manajer Park. Sementara pria-pria lain di kantor selalu menggoda sekretaris cantik Liarung, Manajer Park menunjukkan sikap yang sangat pantas dan sopan kepada sekretaris cantik ini. Bagi Momi, semua karakteristik Manajer Park hampir sempurna. Dari tinggi badan yang ideal, hingga keanggunan maskulin, serta bahu yang lebar dan wajah yang cerdas memesona, semuanya diberi nilai sempurna oleh Momi. Namun ada satu kekurangan yang tak bisa diubah dari pria ini, yaitu ia sudah menikah. Momi hampir setiap hari tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Manajer Park setiap kali ia melihat atasannya fokus bekerja. Tapi gadis itu tidak pernah menyangka, di balik ekspresi berbakti pada pekerjaan itu, Manajer Park sedang membentuk perut six-pack-nya agar terlihat menarik saat diunggah ke media sosial. Malam itu, ketika seluruh kantor pergi minum-minum, Manajer Park naik taksi untuk pulang ke rumah bersama istrinya. Momi kemudian meminta Manajer Park untuk mengantarnya sebagian jalan karena rumahnya juga berada di jalan yang sama dengan yang dilewati Manajer Park. Saat di taksi, Manajer Park menerima telepon dari istrinya yang bertanya apakah ia sedang berada di dalam mobil dengan seseorang. Manajer Park langsung menjawab bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang sendirian. Seluruh tim sudah pergi ke ronde kedua. Momi mendengar isi telepon Manajer Park dan sangat bertanya-tanya mengapa Manajer Park menyembunyikan dari istrinya bahwa ia sedang bersamanya. Apakah ia memiliki maksud tertentu padanya? Hanya cerita sesederhana itu yang Momi bawa ke siaran langsung untuk diceritakan kepada penontonnya. Lalu ia bertanya kepada semua orang apakah atasannya memiliki maksud tertentu padanya ketika seseorang mengatakan bahwa atasannya mungkin menyukainya. Gadis bertopeng Momi sangat gembira mendengar ini, lalu ada seseorang yang berkomentar, jika Anda berkencan dengannya, saya akan bunuh diri. Malam berikutnya, ketika semua orang sudah pulang, di kantor hanya Momi dan sekretaris cantik Kareum yang tersisa untuk bekerja. Momi kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada rekan kerjanya, sekretaris itu, untuk pulang lebih dulu. Tetapi ketika ia turun ke gerbang, ia menyadari bahwa ia lupa kartu aksesnya, jadi Momi segera kembali ke kantor untuk mengambilnya. Setelah itu, gadis itu melihat Manajer Park juga masuk ke lift untuk naik ke kantor. Momi naik lift ke kantor untuk mengambil kartu aksesnya, lalu ia menemukan Manajer Park dan sekretaris Areum sedang berselingkuh di ruang rapat. Ternyata,
Sikap dingin yang setiap hari ditunjukkan Meneer Park kepada sekretaris cantik ini hanyalah pura-pura untuk menipu orang lain. Tujuannya hanya untuk menutupi hubungan perselingkuhan mereka berdua. Momi keluar untuk minum, lalu menangis terseduh-seduh dan berlari ke toilet untuk bertanya. Setelah itu, tibalah waktu siaran langsung. Momi memakai topengnya lalu menari seperti biasa ia lakukan. Tetapi karena sedang mabuk, karena spontanitas, Momi melepaskan gaun yang ia kenakan. Akibatnya, akunnya diblokir karena melanggar aturan siaran langsung. Keesokan paginya, Momi bangun dan melihat akunnya telah diblokir, lalu ia menampar wajahnya sendiri berkali-kali. Momi datang ke kantor untuk bekerja. Saat sedang makan siang bersama rekan-rekan wanita di kantor, Momi langsung menceritakan semua yang ia lihat tadi malam di kantor kepada mereka, lalu berpesan kepada para wanita untuk tidak menceritakan kisah ini kepada siapapun. Dan tak lama kemudian, kisah perselingkuhan Meneer Park dan sekretaris cantik Hareum dengan cepat menyebar ke seluruh perusahaan. Bahkan kisah itu dihiasi dengan banyak detail baru seperti Meneer Park telah membuat sekretaris Hareum hamil dan ia juga akan segera melahirkan. Momi pada saat itu juga tahu bahwa cerita yang ia ceritakan telah sampai ke telinga semua orang di perusahaan. Setelah itu, ia melihat Meneer Park dan sekretaris Hareum keduanya tidak masuk kerja. Momi sekarang merasa bersalah terhadap Meneer Park. Saat akan masuk lift untuk pulang, Momi bertemu dengan wakil Meneer Oh-nam. Pria ini hendak mengatakan sesuatu kepada Momi. Namun, saat lift terbuka, ia memutuskan untuk tidak mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Momi, saat dalam perjalanan pulang, melihat Meneer Park berjalan terhuyung-huyung di jalanan karena sangat mabuk. Momi segera berlari untuk berbicara dengannya ketika ia melihat Meneer itu sudah sangat mabuk dan tidak lagi bisa mengendalikan tindakannya. Momi segera memanggil taksi lalu memeluk Meneer Park untuk masuk ke dalam mobil. Setelah itu Momi juga ikut masuk taksi bersama Meneer Park. Ketika sampai di daerah tempat tinggal Meneer Park, Momi langsung bertanya di jalan mana rumahnya. Tepat pada saat itu hujan mulai turun, sehingga gadis Momi segera membimbing Meneer Park langsung ke motel untuk berteduh. Ketika masuk ke motel, Momi memapah Meneer Park ke tempat tidur, lalu melepaskan sepatu atasannya. Melihat kekasih impiannya mabuk berat, gadis itu duduk dan melepaskan tas atasannya. Setelah itu ia bergumam, "Pakaianmu basah semua," lalu melepaskan jasnya. Tiba-tiba Meneer Park memeluk Momi. Momi pun tersenyum ketika berbaring di atas Meneer Park. Setelah itu mereka berdua melakukan hal-hal yang biasa dilakukan pria dan wanita ketika berada di motel. Keesokan paginya, Meneer Park bangun dan melihat wajah Momi muncul di hadapannya. Ia terkejut dan langsung berdiri, lalu dengan perlahan mengenakan kembali pakaiannya. Setelah itu ia diam-diam keluar meninggalkan Momi sendirian. Momi mengenakan pakaiannya, lalu pergi ke kantor tetapi tidak melihat Meneer Park. Rekan kerjanya memberitahu bahwa Meneer Park sudah berhenti kerja, dan sekretaris pribadinya juga sudah pindah ke departemen lain untuk bekerja. Momi kemudian menerima email anonim dengan isi, "Saya tahu Anda adalah gadis bertopeng." Momi terkejut saat membacanya. Setelah itu ia berlari ke toilet untuk mencoba mengingat siapa di antara penontonnya yang mengirim email anonim ini. Saat sedang di kereta dalam perjalanan pulang, Momi langsung mengirim pesan kepada Meneer Park untuk mengajaknya bertemu di luar. Setelah itu, saat berjalan pulang, Momi menerima balasan pesan dari Meneer Park. Ia berkata, "Maaf, saya tidak ingat apapun tentang kejadian semalam." Momi sangat kecewa membaca pesan itu. Momi mengakses akunnya yang telah diblokir di aplikasi live streaming. Lalu ia melihat salah satu penonton setianya dengan nama panggilan Pangeran Reinkarnasi sedang online, jadi Momi langsung mengklik untuk mengobrol dengannya. Dan orang dengan nama panggilan Pangeran Reinkarnasi ini tidak lain adalah wakil Meneer Oh-nam, rekan kerja Momi. Pria ini adalah orang yang sangat eksentrik dan selalu suka menyendiri, karena sejak kecil, Oh-nam selalu diganggu dan ditertawakan oleh teman-temannya. Semakin dewasa, Oh-nam semakin takut menatap mata seseorang. Oleh karena itu, ia selalu menundukkan kepala setiap kali berjalan. Dan hingga dewasa, Oh-nam juga memilih cara untuk menghibur dirinya sendiri setiap kali merasa kesepian. Karena ia menyukai perasaan sendirian, maka ketika sudah bekerja, Oh-nam pindah keluar untuk tinggal sendiri. Ia merayakan ulang tahunnya sendiri. Dan tamu di pesta ulang tahun ini adalah boneka pacar ukuran manusia yang telah dibeli Oh-nam sebelumnya. Meskipun sudah pindah untuk hidup sendiri, Oh-nam terus-menerus menerima telepon dari ibunya, setiap kali dia menelepon putranya.
Ibu Juonam mengeluh tentang putranya tentang segala hal, kemudian menceritakan kisah-kisah berbakti tentang anak-anak orang lain kepada Juonam. Sang ibu juga mendesak Juonam untuk segera mencari pacar agar seperti anak laki-laki orang lain. Di perusahaan, Juonam masih menjadi orang yang terisolasi dari orang lain. Dia selalu memilih untuk makan sendirian. Dan ketika melihat Momi, pria itu bahkan tidak berani menatap mata gadis itu karena fobia sosialnya. Namun ketika melihat tangan Momi, Juonam sangat terkesan dengan dua tahi lalat di kedua sisi tangan di posisi yang sama dan juga ket kuku hijau Momi. Oh-nam juga merupakan penggemar setia gadis bertopeng. Suatu hari ketika menonton siaran langsung gadis itu, Oh-nam melihat dua tahi lalat di kedua tangan dan kuku hijau gadis bertopeng itu. Oh-nam langsung menyadari bahwa gadis bertopeng ini adalah rekan kerjanya, Momi. Seiring berjalannya waktu, Oh-nam semakin mengagumi gadis bertopeng itu. Ia berusaha keras melindungi Momi. Setiap kali gadis itu dikritik oleh penonton, tidak ada satupun siaran langsung gadis bertopeng yang dilewatkan Oh-nam. Dan dalam acara minum-minum bersama rekan kerja di bar, Oh-nam sangat sedih ketika melihat Momi meminta untuk naik taksi bersama manajer Park untuk menumpang manajernya pulang. Ketika sampai di rumah, ketika melihat gadis bertopeng itu dengan mabuk menceritakan kisah ia menumpang taksi manajernya, Oh-nam langsung berlinang air mata lalu menulis komentar, "Jika kau berpacaran dengannya, aku akan bunuh diri." Saat di kantor, Oh-nam sangat cemburu ketika melihat tatapan sayang Momi pada manajer Park. Oh-nam langsung mencari di internet cara untuk menyatakan cinta dengan sukses, lalu naik ke atap untuk berlatih cara mengucapkan kata cinta kepada Momi. Dan pada malam sebelumnya, ketika seluruh kantor hanya tersisa 3 orang, Oh-nam telah diam-diam pulang lebih dulu. Meninggalkan Momi dan sekretaris pribadi di kantor, Oh-nam berniat turun ke bawah untuk menunggu Momi dan menyatakan cintanya kepada gadis itu. Namun, ketika Momi pulang, Oh-nam tidak melihatnya. Setelah semua orang di kantor pulang, Oh-nam melihat manajer Park masuk ke kantor, lalu Momi juga masuk. Oh-nam menjadi cemburu dan langsung mengikuti mereka. Tetapi ketika Oh-nam sampai di kantor, Momi juga sudah pulang. Oh-nam masuk ke ruang rapat dan melihat manajer Park dan sekretaris pribadi sedang bermain puzzle di dalamnya. Oh-nam tersenyum gembira saat pulang. Ia sangat senang mengetahui bahwa manajer Park adalah seorang pengecut dan tidak peduli sama sekali pada Mominya. Oh-nam menonton siaran langsung dan melihat gadis bertopeng itu mabuk karena patah hati. Lalu ia melihat gadis itu telanjang bulat saat masih siaran langsung. Keesokan paginya, Oh-nam memberanikan diri menemui Momi dan berkata, "Lupakan bajingan beristri itu, aku sudah lama mengikuti siaran langsungmu. Momi, aku mencintaimu." Momi langsung berdiri lalu menyentuh wajah Oh-nam dan berkata, "Sebenarnya aku juga mencintaimu, wakil manajer Oh-nam." Momi langsung memeluk dan mencium Oh-nam dengan penuh gairah, lalu berlutut dan melakukan sesuatu untuk Oh-nam di depan seluruh karyawan di kantor. Tapi itu hanyalah mimpi mesum pria itu. Saat jam kerja berakhir, ketika bertemu Momi di lift, Oh-nam berniat menyatakan cintanya kepada Momi. Tetapi ketika lift terbuka, ia menjadi malu dan tidak berani membuka mulut. Dan saat pulang, Oh-nam juga melihat Momi memapah manajer Park yang sedang mabuk ke taksi. Oh-nam langsung naik taksi untuk membuntuti mereka berdua. Ketika melihat Momi memapah manajer Park ke motel, Oh-nam sangat marah lalu menulis email anonim untuk Momi. Dan Momi sangat terkejut ketika menerima email ini. Ketika sampai di rumah, Oh-nam yang sedang sedih dan murung menerima permintaan obrolan dari gadis bertopeng. Pria itu segera duduk di meja, lalu mengirim pesan dan mengobrol dengan gadis bertopeng yang juga adalah Momi. Ketika melihat gadis bertopeng itu mengungkapkan kesedihan dan rasa putus asa, Oh-nam berusaha keras menghibur gadis itu untuk mengurangi kesedihan karena patah hati. Momi sekarang memakai kacamata hitam dan masker lalu pergi keluar. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang bertanya padanya, "Apakah kau gadis bertopeng?" "Aku biarawan tampan, aku adalah penggemarmu." Penasaran dengan wajah asli Momi, gadis itu terus-menerus menghindari pria berjuluk biarawan tampan ini. Pria ini kemudian meminta Momi untuk melepas maskernya dan makan barbeque bersama. Momi mengatakan ia tidak lapar, tetapi pria ini terus-menerus memohon, membuat Momi tidak bisa menolak. Biarawan tampan setelah melihat wajah asli gadis bertopeng itu, namun tetap berusaha bersikap normal, lalu memuji Momi sangat menawan. Pria ini kemudian mengajak Momi ke bar. Dia membual pernah tinggal di Amerika selama bertahun-tahun, lalu berkata kepada Momi,
Jika dia pergi ke Amerika pasti akan sangat terkenal, karena pria Amerika sangat menyukai tulang pipi tinggi dan mata monolit. Momi sangat senang mendengarnya. Ketika Momi pergi ke toilet, pria tampan ini online untuk memposting sesuatu. Ketika Momi keluar, pria ini langsung mengajak Momi minum bersamanya. Di rumah, Jonam online media sosial, lalu melihat pria tampan itu memposting status, mengatakan dia bertemu gadis bertopeng di sebuah jalan makanan. Dia sangat jelek, saya sedang berusaha membuatnya mabuk, lalu aku akan mengambil fotonya untuk ditunjukkan kepada semua orang. Jonam sangat marah saat membaca pesan itu, dia berniat menelepon Momi, tetapi gadis itu sedang berbicara dengan gembira bersama pria tampan itu sehingga dia tidak mengangkat telepon. Jonam segera naik taksi untuk mencari Momi di jalan makanan. Pria tampan itu sekarang sedang berjalan dan berbicara dengan gembira bersama Momi. Tiba-tiba dia mengajak Momi untuk masuk ke motel sambil menonton film dan minum bir bersamanya. Momi setelah beberapa detik malu-malu akhirnya masuk bersama pria tampan itu. Dia menyuruh Momi naik ke kamar duluan, sedangkan dia akan pergi membeli beberapa botol bir. Pria ini bergumam sambil berjalan. Boros sekali, setelah itu dia melewati Jonam yang sedang tergesa-gesa mencari Momi. Momi naik ke kamar hotel dan melihat Jonam telah meneleponnya 8 kali. Saat itu juga, pria tampan pembeli bir kembali. Dia mencoba segala cara untuk merayu Momi, lalu duduk dan melompat-lompat di tempat tidur untuk merangsang gadis itu. Dia mencoba mencium Momi tetapi ditolak oleh gadis itu. Pria tampan itu mengancam Momi untuk turun dari tempat tidur, tetapi gadis itu langsung duduk tegak. Pria tampan itu melihat itu lalu berkata, jika tidak mau harusnya bilang dari awal, buang-buang uang saja. Momi langsung mengeluarkan uang dan meletakkannya di meja, lalu berbalik dan pergi. Pria tampan itu langsung berkata, sudah jelek masih jual mahal. Kamu sudah telanjang di siaran langsung, kan? Sekarang pura-pura jual mahal? Kamu pikir kamu cantik sekali? Jelek seperti itu. Momi langsung mendekat dan menampar pria tampan itu. Dia marah menarik Momi ke bawah tempat tidur lalu menindih gadis itu. Momi langsung menendang selangkangannya lalu kabur. Tapi pria ini menarik gadis itu. Setelah itu keduanya mulai bermain bulat di tempat tidur. Setelah itu pria tampan itu berlari menyerang Momi membuat tempat tidur roboh. Ada seseorang yang kepalanya terbentur ke dinding. Momi merangkak keluar dari kain lalu melihat pria tampan itu tergeletak tak sadarkan diri di genangan darah di kepalanya. Momi sangat ketakutan, dia berniat menelepon ambulans, tetapi ketika melihat pesan dari Jonam, Momi langsung menelepon Jonam. Jonam melangkah masuk ke kamar hotel dan melihat pria tampan itu terbaring tak sadarkan diri, jadi dia bertanya kepada Momi, apakah dia sudah mati? Momi berkata saya tidak tahu, bajingan itu menindih saya dan mencoba memaksa saya, jadi saya melawan. Jonam ketika melihat Momi sangat ketakutan dan menangis terseduh-seduh, langsung merebut ponsel dari tangan Momi dan berkata, jangan lapor polisi, kamu akan masuk penjara. Momi berkata saya hanya membunuh karena membela diri. Jonam langsung berkata, kamu sudah masuk motel bersama bajingan ini, meskipun itu adalah pembunuhan tidak disengaja, kamu tetap harus masuk penjara selama beberapa tahun. Momi menangis lalu berkata saya harus bagaimana ini. Jonam setelah berpikir sejenak menyuruh Momi pulang saja, biar dia yang mengurus sisanya di sini. Ketika Momi bertanya bagaimana dia bisa pergi, Jonam langsung memotong perkataannya dan berteriak keras, pergilah, kumohon. Maka Momi pun keluar dari kamar. Jonam sekarang memakai sarung tangan, mengenakan jas hujan, lalu membawa pisau masuk ke kamar mandi. Setelah itu menyayat baju pria tampan itu. Ketika melihat pria itu masih hidup, Jonam langsung menggunakan pisau itu untuk memukulinya berulang kali. Dan Jonam yang bodoh itu sekarang telah menjadi binatang buas, tidak lebih tidak kurang, hanya karena cinta buta dengan gadis bertopeng itu. Jonam setelah itu dengan lesu pergi ke kantor untuk bekerja, tetapi tidak melihat Momi di kantor sekarang. Setelah itu dia mengetahui Momi telah mengundurkan diri, teman rekan kerjanya juga tidak bisa menelepon Momi lagi. Jonam pergi ke bagian HRD untuk meminta alamat rumah Momi. Setelah itu dia mencari rumah Momi untuk memberikan barang-barang yang masih Momi tinggalkan di kantor, tetapi dia menekan bel pintu berkali-kali tetapi tidak ada yang keluar. Malam itu, Jonam melihat gadis bertopeng sedang melakukan siaran langsung dan dia juga mengumumkan ini adalah siaran langsung terakhir. Jonam segera berlari ke rumah Momi. Setelah beberapa lama mengetuk pintu, gadis bertopeng Momi pun keluar membuka pintu. Jonam masuk ke dalam rumah lalu bertanya, kenapa kamu berhenti kerja? Momi langsung menjawab,
Saya tidak bisa bekerja setelah kejadian itu. Jonam langsung berkata, kamu harus melupakan apa yang terjadi hari itu, anggap saja bajingan itu adalah seekor ular. Momi setelah mendengar itu langsung berkata, apakah kamu adalah pangeran dari kehidupan sebelumnya? Saya telah menghubungkan semuanya, jadi saya yakin kamu adalah pangeran dari kehidupan sebelumnya dan juga orang yang mengirim email anonim kepada saya. Jonam langsung menjelaskan, saya tidak sengaja, ketika saya melihat kamu masuk ke motel bersama Menir Bae, saya sangat marah. Ini pertama kalinya saya merasakan emosi sekuat itu kepada seseorang. Momi langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu benar, saya akan melupakan semuanya dan menganggap bajingan itu hanyalah seekor ular mati. Saya akan memulai hidup baru dan Kim Momi yang dulu sudah mati. Jonam langsung berkata, jadi kamu juga akan melupakan saya? Momi mendekat dan berkata, jadi sekarang kamu ingin saya melakukan apa untukmu? Jonam langsung mendorong Momi ke tempat tidur, lalu dia melepas celananya dan mulai mengganggu Momi. Jonam langsung melepas topengnya dan melihat wajah Momi yang diperban karena baru saja menjalani operasi plastik. Momi langsung terjatuh lalu berbaring di atas tubuh Jonam lalu berkata bajingan ini. Setelah itu Momi meraih obeng lalu menusuk berkali-kali tubuh Jonam yang bodoh itu. Sepertinya mengakhiri hidup seseorang itu terlalu mudah. Tetapi Momi tidak menyangka bahwa Jonam ini juga memiliki ayah dan ibu kandung, dan betapa sulitnya ibunya membesarkannya hingga dewasa seperti sekarang. Ibu Jonam dulunya adalah seorang wanita yang lahir dari keluarga miskin dan bertemu ayah Jonam melalui perjodohan karena melihat sang ayah adalah orang yang berpendidikan. Jadi sang ibu memutuskan untuk menjadi istrinya, tetapi tidak lama setelah pernikahan, pria itu melarikan diri bersama wanita lain meninggalkan sang ibu sendirian membesarkan Jonam. Ibu ini bernama Kim Kyung-ja. Untuk memiliki uang untuk membesarkan anaknya, Kyung-ja melakukan segala macam pekerjaan kasar untuk mencari uang. Pada akhirnya dia berhasil membuka sebuah restoran kecil dan untuk mempertahankan restoran ini, Kyung-ja tidak segan berkonflik dengan siapapun agar bisa bertahan. Saat Jonam masih kecil, dia terus-menerus dipukuli oleh teman-temannya, lalu rambutnya juga ditempeli permen karet. Dan setiap kali anak laki-laki itu mengalami hal seperti itu, ibunya akan membawanya menemui ayah untuk memohon berkat Tuhan bagi putranya. Dan setiap kali Jonam mendapat nilai tinggi di sekolah, Kyung-ja selalu berpikir bahwa Tuhanlah yang memberkati Jonam. Dan sejak kecil Jonam sudah terbiasa membaca komik-komik cabul. Ketika dewasa, meskipun tidak berhasil masuk sekolah kedokteran, ibunya tetap sangat senang ketika Jonam juga lulus ujian masuk ke sebuah universitas di Solo. Dan ketika mulai bekerja, Jonam tidak ingin tinggal bersama ibunya lagi. Kyung-ja sangat marah ketika putranya meminta untuk tinggal sendiri, tetapi akhirnya harus menerima permintaan Jonam karena tempat kerjanya terlalu jauh dari rumah. Maka Kyung-ja setiap hari sendirian di rumah pinggiran kota dan ketika dia pergi jauh ke Seoul untuk mengunjungi putranya, Jonam bersikap acuh tak acuh lalu mengatakan ibu tidak perlu membawakan makanan lagi untukku. Dan ibu Kyung-ja juga tidak pernah bisa masuk ke rumah misterius putranya. Beberapa waktu kemudian, Kyung-ja tidak bisa menghubungi Jonam lagi. Ibu itu lalu melapor polisi lalu bersama polisi mendobrak pintu untuk masuk ke rumah Jonam. Ketika masuk ke dalam tercium bau busuk. Setelah itu sang ibu terkejut ketika melihat boneka yang persis seperti orang sungguhan di dalam rumah. Selanjutnya polisi menemukan mayat yang sudah membusuk. Kyung-ja mengira itu adalah mayat anaknya lalu pingsan. Setelah itu dua polisi datang ke rumah sakit dan memberitahu Kyung-ja, mayat itu bukan Jonam. Sang ibu mendengar itu lalu berterima kasih kepada Tuhan karena mengira putranya masih hidup. Polisi lalu bertanya, apakah ibu tahu putra ibu ada masalah dengan siapapun? Kyung-ja langsung berkata, putra saya rukun dengan semua orang. Apakah kalian curiga putra saya membunuh seseorang? Anak saya di rumah sangat baik. Membunuh seekor anjing pun dia tidak berani. Setiap melihat darah dia langsung muntah. Ibu Kyung-ja setelah itu mengusir polisi. Polisi setelah itu datang ke rumah Momi untuk menggeledah karena gadis ini juga hilang bersamaan dengan Jonam. Nyonya pemilik rumah mengatakan sepertinya dia baru saja selesai operasi plastik karena saya melihat dia membalut seluruh kepalanya dengan perban putih. Nyonya pemilik rumah juga mengatakan kepada polisi dia belum pernah membawa pria ke rumah, hanya sesekali menyetel musik sangat keras lalu menari-nari saja. Polisi juga datang ke rumah ibu kandung Momi untuk menyelidiki tetapi sang ibu tidak membuka pintu.
Setelah itu berita tentang rumah Juonam yang berisi banyak mainan pria juga dimuat dalam berita yang disiarkan di seluruh negeri. Polisi juga mengomentari Juonam sebagai orang yang memiliki persepsi abnormal tentang hubungan pria dan wanita serta memiliki hasrat yang cukup menyimpang. Ibu Kyung-ja sangat marah saat menonton berita ini. Dia menelepon polisi untuk mengeluh, "Saya meminta Anda mencari putra saya. Tetapi Anda malah mengubahnya menjadi orang menyimpang dan pembunuh. Jika putra saya Juonam membunuh orang, saya akan menjadi anak kalian." Kyung-ja sekarang memutuskan untuk mencari putranya sendiri. Dia menyewa orang untuk membuka kunci komputer Juonam, tetapi karena tidak tahu cara menggunakannya, Kyung-ja tidak tahu harus berbuat apa dengan komputer ini. Maka Kim Kyung-ja memutuskan untuk mendaftar kursus dasar komputer. Ibu itu berlatih mengetik keyboard, lalu belajar cara menggunakan email. Setelah rajin belajar, dia pun tahu cara mencari informasi tentang gadis bertopeng itu. Setelah itu dia juga menemukan foto asli Kim Momi. Tetapi ketika membaca komentar di bawahnya, ibu itu tidak mengerti apa-apa. Maka Kim Kyung-ja memutuskan untuk membiasakan diri dengan bahasa gaul yang digunakan oleh remaja. Edel adalah, "Eni, aku pergi." BT adalah, "Botai, menyerah." Babenge Denge Suthin, "Nenek tiba-tiba muncul." Samtit CH, "Sungguh konyol." Untuk memiliki waktu mencari putranya, Kim Kyung-ja memutuskan untuk menutup restorannya. Lalu dia pergi ke bank untuk menarik semua tabungan seumur hidupnya. Karyawati itu memegang buku tabungan yang tebal di tangannya lalu bertanya, "Nenek ingin menarik semua uang ini." Kim Kyung-ja langsung menjawab, "Ban tidak punya cukup uang." Setelah tahu cara menggunakan komputer, ibu itu mengakses semua forum untuk menanyakan keberadaan gadis bertopeng. Kim Kyung-ja berusaha menggunakan bahasa slang sebaik mungkin, akhirnya menemukan keberadaan gadis ini. Seseorang dengan nama panggilan Teddy mengirimkan video seorang gadis sedang menari di depan supermarket kepada Kim Kyung-ja dan mengatakan ini mungkin gadis bertopeng setelah dia melakukan operasi plastik. Kim Kyung-ja tidak percaya dengan perkataan Teddy itu, karena dia melihat pria itu berbicara sedikit menyimpang. Kyung-ja kemudian dipanggil polisi untuk mengidentifikasi mayat yang kemungkinan adalah Juonam setelah mengetahui putranya telah meninggal. Sang ibu menangis dan meronta-ronta dengan sedih. Kyung-ja berkata pada dirinya sendiri, "Saya pasti akan menemukan jalang bertopeng itu, dialah yang membunuh putra saya." Polisi mengkonfirmasi menemukan bagian-bagian tubuh Juonam yang terpisah di sebuah gunung dan sedang mencari gadis bertopeng Momi karena dicurigai dia adalah pelakunya. Ibu Kyung-ja pergi ke gereja lalu berpidato di hadapan semua jemaat dengan wajah penuh kebencian untuk menunjukkan tekad di hadapan Tuhan. Kyung-ja kemudian mengemudi ke rumah ibu kandung Momi untuk mencari gadis itu. Sang ibu terus-menerus menekan bel lalu berkata, "Saya adalah ibu dari korban yang dibunuh oleh wanita jalang Momi." Setelah menunggu lama tetapi tidak ada yang membuka pintu, Kim Kyung-ja terus menendang pintu. Pembantu rumah tangga kemudian berlari keluar dan berkata, "Jika Anda tidak pergi, Nyonya akan memanggil polisi. Nyonya telah memutuskan hubungan dengan putrinya bertahun-tahun yang lalu." Ketika melihat ibu Momi berdiri di lantai atas, Kim Kyung-ja berteriak keras, "Wanita jalang itu, segera turun." Ibu Momi kemudian memeluk anjingnya dan masuk ke dalam rumah. Kim Kyung-ja terus berteriak dan kemudian diundang oleh polisi ke kantor polisi untuk minum teh. Kim Kyung-ja kemudian membaca doa bersama teman-temannya. Ketika melihat Kim Kyung-ja terisak-isak menangis mengingat putranya, Jo Oh-nam, seorang teman wanita kemudian memberitahu Kim Kyung-ja tentang seorang peramal yang sangat hebat. Apapun yang dikatakan itu benar, Kim Kyung-ja tidak percaya setelah mendengarnya, tetapi kemudian ibu itu juga mencari peramal ini untuk meminta dia menemukan keberadaan gadis bertopeng Momi. Setelah ibu Kim Kyung-ja memberikan setumpuk uang, peramal itu kemudian kerasukan dan berkata, "Pergi dan cari di supermarket Gangcheon." Kim Kyung-ja kemudian pergi ke supermarket ini, lalu mencetak foto yang pernah dikirim oleh Teddy kepadanya. Setelah itu, seorang karyawan di supermarket mengenali gadis ini dan berkata, "Kadang-kadang ada acara, dia datang ke sini untuk menari, tetapi dia sudah lama tidak datang lagi." Kim Kyung-ja kemudian berkata, "Ini anak saya, dia pergi sejak SMA." Karyawan supermarket itu kemudian menunjukkannya kepada ibu itu, perusahaan penyelenggara acara yang mengelola gadis ini. Kyung-ja lalu pergi ke perusahaan ini untuk mencari. Setelah menunjukkan foto itu dia tahu gadis ini bernama Momi. Tapi atasannya bilang gadis itu sudah berhenti. Dia bilang mau cari pekerjaan yang lebih banyak uang, mungkin dia sudah bekerja di klub malam. Ibu Kyung-ja lalu pergi ke semua klub malam untuk mencari gadis bernama Momi.
Ketika perutnya sudah sangat lapar, Kyungja mampir untuk membeli jokbal untuk dimakan. Tiba-tiba saat itu ada seorang gadis yang juga datang membeli jokbal. Ibu Kyungja menyadari ini adalah gadis Momi yang dia cari. Kyungja lalu mengikuti gadis ini, dan mengetahui dia sedang bekerja di sebuah klub malam kelas atas. Kyungja lalu masuk ke dalam, ketika dihentikan oleh manajer. Kyungja langsung berkata, "Putri saya baru saja masuk ke sini, dia memakai gaun dan sepatu bot tinggi." Manajer itu langsung berkata namanya adalah Mimo. Kyungja langsung berpesan kepada manajer itu untuk tidak memberitahu putri saya bahwa saya datang ke sini. Setelah itu dia diusir oleh manajer. Sang ibu keluar lalu menunggu di dalam mobil. Ketika melihat gadis yang dicurigainya naik taksi, Kyungja pun langsung mengemudikan mobilnya untuk mengikuti. Setelah itu dia mengikuti gadis ini kembali ke tempat tinggalnya. Sang ibu melihat melalui celah pintu dan melihat seorang pemuda sedang duduk di dalam rumah. Keesokan paginya ketika gadis ini keluar dari rumah, Kyungja langsung mengikutinya ke sebuah salon. Ketika melihat gadis itu sedang duduk di salon untuk menata rambutnya, Kyungja juga duduk di kursi lalu dilayani oleh karyawan untuk mencuci rambutnya. Kyungja melihat sebuah kalung bulan di leher gadis itu. Sang ibu merasa pernah melihat kalung itu di suatu tempat. Setelah mendapatkan gaya rambut baru, Kyungja lalu mencari gambar gadis bertopeng di komputer, lalu melihat musuhnya itu juga memakai kalung bulan yang sama. Agar bisa lebih mudah menyerang gadis itu, Kyungja lalu melamar pekerjaan untuk menjadi sopir taksi. Setelah itu dia mengendarai taksi itu menemui seorang penjual senjata ilegal untuk membeli sebuah pistol. Sang ibu tidak ragu-ragu membayar setumpuk uang untuk membeli pistol terbaik dan terkuat. Pada malam itu, Kim Kyungja duduk di dalam taksi menunggu di luar klub malam. Ibu itu menolak semua pelanggan asing yang ingin menaiki taksinya, dan kemudian gadis yang dicurigainya juga naik taksi ini. Kim Kyungja langsung mengemudikan mobil, dan kemudian ibu itu terus-menerus bertanya untuk memulai percakapan dengan gadis di belakang saat berhenti di lampu lalu lintas. Kim Kyungja berpura-pura meminta gadis itu untuk mengambil ponsel yang terjatuh. Lalu ibu itu menggunakan alat setrum listrik ke leher gadis itu hingga pingsan. Setelah itu Kim Kyungja mengemudi ke gereja yang ditinggalkan. Ketika gadis itu bangun, dia melihat dirinya terikat dan mulutnya dibungkam. Kim Kyungja mendekati gadis itu dengan pistol dan melepaskan penutup mulutnya. Gadis itu berteriak minta tolong. Ibu Kyungja juga berteriak ikut membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mendengar teriakan minta tolong di tempat ini. Ketika gadis itu bertanya siapa dia, Kim Kyungja langsung menjambak rambutnya dan menampar wajah gadis itu berkali-kali. Gadis itu kini memohon kepada ibu Kyungja agar melepaskannya. Kim Kyungja lalu mengeluarkan foto putranya, Junam. Gadis itu langsung bertanya siapa dia. Ibu itu hendak mengangkat tangan untuk memukul gadis itu tetapi dia berkata ini pertama kalinya saya melihatnya. Kim Kyungja lalu bertanya apakah nama asli gadis itu Kim Momi. Gadis itu langsung berkata nama saya Kim Chun-e. Ibu Kim Kyungja tampak tidak percaya dengan perkataan gadis itu. Jadi dia mengenakan topeng pada gadis itu, lalu terus membandingkan dengan foto gadis bertopeng, dan kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah dia dan tidak ada orang lain. Kim Kyungja mengangkat pistolnya dan bertanya, apakah kamu yang membunuh putraku seperti ini? Gadis itu menjawab, saya rasa saya belum pernah bertemu putra Anda. Ibu itu lalu menunjuk kalung di leher gadis itu dan menyatakan bahwa dialah gadis bertopeng itu. Gadis itu kemudian melihat foto itu, tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya pikir saya tahu siapa jalang itu. Gadis Chun-e ini mulai menceritakan kisah hidupnya kepada Kim Kyungja. Chun-e bercerita bahwa sejak sekolah menengah atas, dia adalah gadis yang pemalu dan pendiam. Di kelas ada seorang teman laki-laki tampan bernama Bujong, dan dia sedang dilatih untuk menjadi seorang idola di sebuah grup pria. Chun-e langsung terpikat oleh ketampanan pria itu. Dan ketika Chun-e bekerja paruh waktu di toko serba ada, gadis itu melihat Bujong dan teman-temannya datang ke toko serba ada ini untuk berbelanja dan yang mereka beli adalah alkohol dan rokok. Chun-e langsung berkata, anak di bawah 18 tahun tidak boleh membeli barang-barang ini. Bujong tersenyum dan memohon kepada gadis itu. Chun-e yang terpikat oleh ketampanannya setuju untuk membiarkan Bujong membeli barang-barang ini. Suatu hari ketika Chun-e baru saja keluar dari toko serba ada, seorang anak buah datang mengemudi untuk membantu Chun-e dan berkata Chun-e dibawa ke sebuah tempat karaoke, lalu masuk ke ruang karaoke untuk merayakan ulang tahun Bujong. Pria ini mengajak Chun-e minum bersamanya, dia tidak bisa menolak jadi dia mengambil gelas dan meminumnya. Saat Chun-e keluar dari kamar mandi, dia berpapasan dengan Bujong,
Dia langsung memegang tangan Chun-e dan bertanya, "Bisakah kamu meminjamkan saya sedikit uang? Tagihannya lebih banyak dari yang saya kira. Pinjamkan saya 200.000 won, saya akan mengembalikannya minggu depan." Ketika Chun-e setuju, Bujong langsung memeluk gadis itu. Dan hari-hari berlalu, Chun-e telah menjadi mesin ATM bagi Bujong untuk mengambil uang setiap kali dia kekurangan uang dan dia hanya mengambil dan tidak pernah mengembalikannya. Beberapa tahun kemudian, Bujong sekarang juga berhasil debut dalam grup idola pria. Chun-e langsung mengirim pesan ucapan selamat, tetapi Bujong tidak membalas selama sebulan. Suatu pagi di musim dingin, Chun-e berbaur dengan kerumunan penggemar yang menunggu grup idola itu datang. Bujong melihat Chun-e memanggil namanya, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Chun-e kemudian membawa hadiah ke tempat grup idola itu dan mencari Bujong. Ketika dia mendengar seseorang keluar, gadis itu bersembunyi. Bujong dan seorang penyanyi dari grup idola itu melangkah keluar. Penyanyi itu bertanya kepada Bujong, "Apakah kamu kenal gadis yang memanggil namamu tadi?" Bujong langsung menjawab, "Kami belajar bersama di SMP, dia adalah salah satu ban saya, kapanpun saya butuh uang, saya ambil darinya. Pada masa kejayaan saya punya sampai 10 ban seperti itu." Chun-e yang mendengar isi percakapan itu hanya bisa menangis. Chun-e yang saat itu diliputi kebencian langsung mengunggah foto-foto pesta pora penyanyi idola Bujong ke internet. Unggahan yang membongkar aib Bujong mendapatkan banyak sekali penayangan di internet sehingga ia harus mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf dan Bujong juga dikeluarkan dari grup idola tak lama setelah itu. Bertahun-tahun kemudian, Chun-e juga menjalani operasi plastik untuk menjadi lebih cantik. Ketika menari di sebuah acara di depan supermarket, Chun-e melihat Bujong dalam keadaan miskin lewat jadi dia segera mengikutinya. Gadis itu lalu berkata, "Saya Chun-e." Bujong sangat terkejut melihat penampilan baru Chun-e. Setelah itu Bujong pindah dan tinggal bersama Chun-e. Setiap hari dia hanya makan, tidur, dan bermain game di rumah. Pria ini tidak berani bekerja karena statusnya sebagai mantan anggota grup idola. Chun-e merasa bersalah sehingga dia berusaha keras untuk melayani Bujong. Agar bisa menghidupinya, Chun-e harus pindah bekerja di klub malam untuk bisa mendapatkan lebih banyak uang. Setiap malam Chun-e menunjukkan bakat menyanyi dan menarinya untuk menghibur pelanggan pria. Tak lama kemudian Chun-e menjadi pelayan paling populer di klub malam. Mendengar sampai di sini, Kim Kyung-ja langsung memotong dan berkata, "Saya menyuruhmu bercerita tentang jalang momi itu, kenapa kamu malah bercerita yang tidak-tidak?" Chun-e lalu berkata, "Sekarang saya akan mulai bercerita tentang jalang itu." Chun-e bercerita, sekitar 2 bulan yang lalu, gadis itu mulai muncul di klub malam untuk bekerja. Tapi ketika diminta oleh pemilik klub malam untuk menunjukkan ID, gadis itu malah mengatakan ID-nya hilang. Gadis itu kemudian menggunakan nama panggung Aryum untuk bekerja. Dengan kecantikan dan kemampuan menyanyi dan menari yang memikat, Aryum sangat disukai pelanggan di klub malam. Aryum juga lebih disukai oleh pemilik klub malam. Dan pelanggan tetap Chun-e perlahan-lahan beralih ke Aryum untuk melayani mereka. Chun-e kemudian menemui Aryum secara pribadi dan bertanya, "Mengapa kamu merebut semua pelanggan tetapku?" Aryum langsung menjawab, "Kalau mau tahu, tanyakan saja pada pemiliknya." Chun-e yang mendengarnya langsung menampar Aryum. Aryum pun membalas menampar Chun-e. Keduanya mulai menjambak rambut satu sama lain dan bergulat tanpa henti. Ketika pemilik klub malam muncul, barulah keduanya berhenti. Pemilik itu lalu berkata kepada Chun-e, "Karena kamu tidak bekerja dengan baik, mengapa menyalahkan Aryum? Orang yang gagal selalu suka menyalahkan orang lain." Aryum sekarang berpura-pura menerima semua kesalahan. Chun-e semakin muak melihat penampilan palsu gadis itu. Chun-e sekarang melihat kalung Aryum ada di bawah sepatunya, jadi dia mengambilnya dan Chun-e juga mengundurkan diri malam itu dan itu adalah terakhir kalinya dia melihat Aryum. Ketika Kim Kyung-ja selesai mendengar cerita itu, dia langsung menjambak rambut Chun-e. Chun-e lalu berkata, "Saya bukan orang yang Anda cari, dada gadis itu asli, sedangkan saya semua silikon." Ketika Kim Kyung-ja mendengarnya, dia langsung berkata, "Jika kamu membohongi saya akan menelanmu hidup-hidup." Chun-e lalu berkata, "Saya juga ingin mencari dan memukul gadis itu seperti Anda." Chun-e pergi ke klub malam tempat dia pernah bekerja untuk menanyakan di mana Momi berada. Chun-e keluar dari mobil lalu berkata kepada Kim Kyung-ja, dia sudah berhenti bekerja di sini. Chun-e berjanji kepada Kim Kyung-ja,
Saya akan pergi ke klub malam dengan gaji lebih tinggi untuk mencari Momi, tapi saya butuh uang untuk melakukan ini. Chun-e keluar dari mobil dan berkata kepada Kim Kyung-ja, malam ini saya akan melaporkan hasilnya kepada Anda. Ibu itu kemudian mengendarai taksinya pergi. Chun-e segera masuk ke sebuah apartemen sewa, gadis itu naik ke atas lalu mengetuk pintu sebuah kamar dan yang membuka pintu ternyata Momi. Dan ternyata, cerita yang baru saja diceritakan Chun-e kepada Kim Kyung-ja hanyalah kebohongan dan pertemuan antara Chun-e dan Momi terjadi dengan cara yang berbeda. Ketika Momi pertama kali datang ke klub malam untuk bekerja dan bertemu Chun-e, keduanya langsung saling memandang lalu tersenyum dan menyapa satu sama lain. Setelah itu kedua gadis itu menjadi pasangan rekan kerja yang serasi. Chun-e dan Momi sama-sama gadis yang jelek dan memiliki masa lalu yang sangat mirip, sehingga keduanya bersimpati dan menjadi akrab seperti saudara kembar dan Momi lah yang memberikan kalung bulan miliknya kepada Chun-e. Suatu hari Chun-e datang ke rumah Momi dan melihat gadis itu demam tinggi. Chun-e menyuruh Momi pergi ke rumah sakit, tetapi Momi berkata, saya tidak bisa pergi ke rumah sakit karena saya pernah membunuh seseorang. Momi kemudian menceritakan kepada Chun-e seluruh kisah yang dialaminya. Chun-e yang mendengarnya menangis lalu memeluk Momi, dan barusan ketika sampai di klub malam untuk menyelidiki, Chun-e berkata kepada temannya, jika wanita tua yang duduk di mobil itu datang mencariku, katakan bahwa Aryum sudah pindah ke klub malam lain untuk bekerja. Sekarang ketika masuk ke rumah untuk berbicara dengan Momi, Chun-e menyuruh Momi untuk segera bersembunyi karena wanita tua itu akan membunuhmu. Kenapa kamu tidak pulang ke rumah ibumu? Momi langsung menjawab, jika ibu melihatku pulang, mungkin dia akan melapor ke polisi. Momi lalu meminta maaf karena telah melibatkan Chun-e dalam hal ini, tetapi gadis itu langsung berkata, kita pasti akan menemukan cara lain. Setelah itu Chun-e keluar untuk pulang dan dia diikuti oleh seorang pemuda yang terus-menerus memotret gadis itu. Chun-e pulang ke rumah dan melihat pacarnya, Bu Jong, sedang bermain game. Chun-e sangat marah karena pacarnya yang malas hanya bermain game sepanjang hari, bahkan tidak memberi makan hewan peliharaannya. Dia langsung mengusirnya dari rumah. Pacarnya berdiri, mendekat dan bertanya, apakah kamu yang mengunggah foto-foto itu untuk menghancurkan hidupku? Saya sudah menggunakan komputermu dan melihat akun yang kamu gunakan untuk mengunggah foto-foto itu. Chun-e langsung berkata, bukan saya. Pacarnya langsung memukul perut Chun-e. Pacarnya kemudian mengambil tali dan berkata, selama saya belum mendapatkan kompensasi yang layak, saya tidak akan pergi dari sini, jalang. Setelah itu, dia menggunakan tali untuk menyiksa Chun-e. Momi sekarang menyeret langkahnya keluar untuk membeli kue beras. Tiba-tiba pria yang mengikuti Chun-e tadi pagi mendekat dan berkata, saya Teddy, ketua klub penggemar gadis bertopeng Anda. Saya sangat suka siaran langsung Anda, tidak menyangka Anda secantik ini sekarang. Setelah itu Momi merasa mual dan langsung muntah. Momi berkata kepada Teddy, pergilah sebelum saya membunuhmu. Momi kemudian pulang ke rumah dan segera mengemasi barang-barangnya. Saat ini Chun-e juga datang ke rumah. Ketika melihat Momi ingin melarikan diri, Chun-e langsung berkata, saya akan ikut dengan Anda. Momi mengantar Chun-e pulang agar gadis itu bisa menyelinap masuk untuk mengambil barang-barang. Chun-e membuka pintu dan dengan hati-hati masuk rumah untuk mengemasi barang-barangnya agar bisa kabur dari pacarnya yang kasar. Chun-e menggendong anjing kesayangannya menuju pintu. Lalu pacarnya terbangun dan bertanya, mau kemana? Chun-e menjawab, saya mau mengajak anjing jalan-jalan. Pacarnya berkata, jalan-jalan kok bawa tas ransel. Pria ini mendekat, menjambak rambut Chun-e lalu melemparkannya ke dalam rumah. Setelah itu dia menggunakan tali untuk menyiksa Chun-e. Ketika digigit anjing di kakinya, dia langsung menendang anjing itu jauh-jauh. Chun-e marah, lalu menyerbu untuk memukulnya. Tapi setelah itu dia dipukuli bertubi-tubi di wajah oleh pacar ini. Tepat pada saat itu, Momi muncul dan memukul pacar ini bertubi-tubi dengan benda keras. Dia langsung membalas, lalu berhasil menjatuhkan Momi ke tanah. Momi mengambil lampu tidur lalu memukulkannya ke kepala pria itu. Setelah itu dia menggunakan tali untuk mencekik pria kasar ini. Tepat pada saat ini Chun-e bangun lalu memegang tali. Setelah itu kedua gadis itu masing-masing memegang satu ujung tali, berlomba menarik sampai pacar ini kehabisan napas barulah kedua gadis itu berhenti. Di sisi lain, Kim Kyung-ja saat ini, dia terus-menerus menelepon Chun-e tetapi tidak bisa menghubunginya. Setelah itu Kim Kyung-ja membuka internet lalu menerima pesan dari Teddy. Dia mengirimkan foto-foto Chun-e kepada ibu itu dan berkata gadis ini telah pergi menemui gadis bertopeng Momi.
Kim Kyung-ja melihat foto-foto itu dan sangat marah karena tahu dia telah ditipu oleh iblis Chun-e. Di sisi lain, Momi dan Chun-e memasukkan jenazah pacar ke dalam koper dan bersiap untuk pergi. Saat ini Kim Kyung-ja juga muncul dan mengikuti keduanya. Chun-e dan Momi duduk di dalam mobil tetapi tidak tahu harus pergi kemana. Momi berkata kepada Chun-e, "Sepertinya saya hamil." Ketika Chun-e bertanya apa yang akan dia lakukan, Momi menjawab, "Saya akan mempertahankannya, pasti ada cara untuk membesarkannya. Saya tidak tahu apakah anak itu akan sejelek saya. Bahkan jika dia jelek, saya akan memberitahu anak saya bahwa dia sangat cantik. Ibu saya tidak pernah memuji saya bahkan sekalipun. Sejelek apapun anak saya pasti akan memujinya bahwa dia sangat cantik." Chun-e langsung memegang tangan Momi untuk menyemangati. Di belakang, Kim Kyung-ja mengejar sambil menyanyikan lagu pujian dengan wajah penuh kebencian. Momi dan Chun-e kemudian berkendara ke tepi sungai, keduanya mulai mengangkat koper lalu melihat sebuah mobil melaju ke arah mereka. Kim Kyung-ja turun dari mobil, lalu mengarahkan pistol ke arah kedua gadis itu dan berkata, "Kamu yang membunuh putraku begini." Chun-e langsung menjawab, "Saya yang membunuh putra bejat Anda itu." Setelah itu kedua gadis itu mulai berebut dan mengaku bahwa merekalah Kim Momi. Nenek Kim Kyung-ja lalu berkata, "Kalau begitu saya akan membunuh kalian berdua." Ibu itu lalu menekan pelatuk seolah-olah tidak ada peluru yang ditembakkan. Kedua gadis itu segera berlari. Tiba-tiba pistol itu meledak dan yang terkena peluru adalah gadis Chun-e. Kim Kyung-ja langsung menyerang Momi lalu merangkap mengambil pistol. Tetapi Momi mencegah dan mencekik ibu itu. Setelah itu Kim Kyung-ja berhasil meraih pistol. Ketika bersiap menekan pelatuk, Momi menyerang sehingga mengubah arah peluru. Ibu Kim Kyung-ja menindih Momi dan berkata, "Aku akan mencabik-cabikmu seperti yang pernah kamu lakukan pada putraku." Tanpa diduga saat itu, Chun-e mengambil batu lalu memukul kepala Kim Kyung-ja dengan keras. Setelah itu Chun-e juga ambruk, lalu dia muntah di bahu Momi. Momi langsung berteriak menangis terseduh-seduh. Akhirnya Chun-e menghembuskan napas terakhir. Keesokan paginya, Momi mendorong mobil bersama wanita tua Kim Kyung-ja yang duduk di dalamnya ke dalam air. Setelah itu Momi mengendarai mobilnya melarikan diri. Bertahun-tahun berlalu, Momi akhirnya ditangkap polisi. Ketika tiba di kantor polisi, saat turun dari mobil, banyak wartawan mengerumuni untuk meliput kasus pembunuhan berantai sensasional gadis bertopeng itu. Momi berjalan dan membayangkan dirinya sebagai bintang terkenal, berjalan di karpet merah dan dikerumuni oleh media. Setelah itu, semua insiden yang berkaitan dengan pembunuh wanita Momi mendapat perhatian besar dan diliput secara luas oleh media. Bahkan apa saja yang diubah Momi di wajahnya juga dibedah. Bahkan pakaian yang pernah dikenakan Momi juga menjadi populer dan laris manis. Kasus pembunuhan berantai gadis bertopeng disidangkan, dan Momi dijatuhi hukuman seumur hidup. Setahun sebelumnya, Momi berhasil melahirkan seorang bayi perempuan dan menamainya Kim Mimo. Momi membawa putrinya, Mimo, ke rumah ibunya untuk meminta ibunya membantu merawatnya sebentar, tetapi ibu kandung Momi menolak untuk membesarkan bayi itu. Momi terus memohon dan berkata, "Saya perlu membuat paspor palsu dan mencari uang untuk melarikan diri ke luar negeri. Setelah selesai, saya akan kembali menjemputnya." Akhirnya ibu itu setuju untuk membesarkan bayi perempuan itu, tetapi bertahun-tahun berlalu, Momi tidak pernah kembali, dan Mimo tumbuh dewasa di bawah asuhan ketat neneknya. Mimo tidak suka makanan yang dimasak neneknya, ia hanya suka kue beras yang dijual di dekat sekolah. Suatu hari, saat ia sedang berjalan-jalan dengan dua temannya di sekolah, ibu dari kedua teman itu datang dan menarik tangan mereka sambil berkata, ibunya adalah gadis bertopeng. Mimo segera membuka internet dan mencari gadis bertopeng, kemudian mengetahui bahwa ibunya adalah seorang pembunuh yang telah membunuh dua pria. Mimo kemudian berdandan menjadi gadis bertopeng, lalu berakting persis seperti apa yang telah ia baca di koran. Neneknya kemudian mengetahui hal itu dan mengusir Mimo dari rumah. Namun, saat melihat cucunya duduk di luar kehujanan, neneknya menjemput Mimo masuk rumah. Mimo kemudian pergi ke sekolah dan terus-menerus diejek teman-temannya sebagai anak monster. Mimo menduga orang yang menyebarkan berita ini ke seluruh sekolah adalah sahabatnya. Mimo lalu mendatanginya dan meninju wajah sahabatnya. Neneknya kemudian memutuskan untuk pindah rumah dan memindahkan sekolah Mimo. Namun, kabar tentang Mimo yang memukuli temannya di sekolah lama dan merupakan putri seorang pembunuh berantai dengan cepat menyebar ke sekolah baru,
sehingga Mimo harus pindah ke sekolah lain. Setibanya di sekolah baru, Mimo sekarang duduk bersama teman Zhechun. Mimo bersikap sangat dingin dan tidak ingin berteman dengan siapapun. Suatu hari, ketika melihat Zhechun diintimidasi oleh sekelompok gadis preman di sekolah, Mimo berniat untuk mengabaikannya, tetapi ketika ia melihat pemimpin geng itu ingin mencari masalah dengannya, Mimo segera memaki mereka gila, lalu mengambil pecahan kaca di tangannya dan berkata, "Datanglah ke sini, aku akan membunuh kalian semua." Pemimpin geng itu melihat darah mengalir dari lengan Mimo dan segera menyuruh teman-temannya untuk lari. Zhechun kemudian berlari dan mengeringkan luka Mimo. Setelah hari itu, Zhechun terus menempel pada Mimo seperti bayangan untuk menciptakan rasa kasihan di mata Mimo. Zhechun mulai mengarang cerita tentang keluarganya. Dia mengatakan ayahnya adalah orang yang sangat kasar dan sering memukuli ibu dan dirinya. Suatu kali, ketika mereka berdua berlari ke sebuah rumah kosong untuk berteduh dari hujan, Zhechun sekarang terus-menerus mengeluh tentang orang tuanya di rumah dan berkata kepada Mimo, "Aku sangat membenci orang tuaku di rumah." Mimo mendengarkan Zhechun berbicara dan merasa sangat bersimpati dengan temannya, jadi ia memutuskan untuk menceritakan kisah rahasia hidupnya kepada Zhechun. Dan ia berpesan kepada Zhechun, jangan pernah menceritakan ini kepada siapapun. Mimo berkata, "Aku tidak tahu siapa ayahku, ibuku di penjara, aku tinggal bersama nenekku tapi dia tidak pernah menceritakan tentang ibu kepadaku." Zhechun mendengarkan cerita itu, lalu mencium pipi Mimo dan berkata, "Kamu adalah orang yang sangat istimewa." Sejak hari itu, Mimo dan Zhechun menjadi dekat dan tak terpisahkan. Suatu kali, ketika mereka berdua lari ke terowongan terbengkalai untuk bolos pelajaran, Mimo menceritakan kepada Zhechun bahwa ibunya dipenjara karena pembunuhan. Zhechun saat ini terus mengarang cerita tentang keluarganya. Dia berkata, "Kemarin ayahku membuat ulah lagi dan memecahkan semua piring di rumah, sekarang aku sangat bosan pulang." Mimo kemudian mengajak, "Mari kita kabur dari rumah, tetapi jika kita kabur maka kita akan membutuhkan banyak uang." Malam itu, Zhechun pulang ke rumah lalu membuka internet dan mulai mencari. Setelah beberapa saat mengetik, ia mengetahui bahwa ibu Mimo adalah pembunuh wanita bertopeng dan Mimo juga pernah memukul temannya di sekolah lama. Keesokan paginya, saat sedang menyuapi adiknya, Zhechun menemukan bahwa kursi roda adiknya masih berfungsi dengan baik, jadi ia segera mengambil kursi roda itu dan menjualnya untuk mendapatkan sedikit uang. Namun, uang yang dimiliki Mimo dan Zhechun masih terlalu sedikit, sehingga mereka belum bisa kabur bersama. Zhechun kemudian mencegat seorang anak perempuan yang sedang berjalan di jalan, lalu menawarkan album foto berisi tanda tangan penyanyi terkenal yang telah ia kumpulkan, tetapi anak perempuan itu hanya memiliki satu koin receh. Kelompok teman yang pernah mengintimidasi Zhechun di sekolah mendekat, lalu mencibir tindakan Zhechun yang merayu siswa sekolah dasar, dan kemudian memukuli Zhechun. Seorang teman sekelas kemudian maju dan mengaku telah membocorkan rahasia itu kepada para pengganggu setelah rambutnya ditarik oleh anak itu. Zhechun kemudian berkata, "Nyawamu dalam bahaya. Tahukah kamu anak siapa Mimo itu?" Mimo sekarang sedang duduk di sebuah kafe, dia pergi mencuri laptop lalu cepat-cepat keluar, namun kemudian ketahuan. Nenek Mimo segera datang ke kantor polisi, lalu menampar Mimo dengan keras. Neneknya berkata kepada Mimo, "Pergi dari rumah sekarang." Gadis itu langsung berkata, "Lagi pula aku tidak berniat kembali." Setelah itu Mimo lari keluar, ia berlari sambil menangis. Mimo menelepon Zhechun untuk meminta menginap malam ini, tetapi Zhechun berkata, "Ayahku sedang membuat kekacauan di rumah, malam ini kamu pulang saja dulu, kalau sudah siap kita akan kabur." Mimo kemudian memanjat pagar masuk ke sekolah untuk menginap, keesokan paginya saat berada di toilet. Mimo saat ini mendengar cerita bahwa ia adalah putri gadis bertopeng, telah menyebar ke seluruh sekolah ini. Neneknya kemudian datang ke kelas untuk mencari Mimo. Zhechun memberitahu neneknya dan guru wali kelas bahwa ia tidak tahu di mana Mimo berada. Setelah itu Zhechun berlari mencari Mimo kemana-mana tetapi masih tidak menemukannya, menelepon pun tidak ada yang mengangkat. Setelah itu seluruh keluarga datang ke sekolah untuk menjemput Zhechun. Mimo melihatnya dan tahu bahwa keluarga Zhechun sangat bahagia dan harmonis, tidak seperti apa yang pernah Zhechun ceritakan padanya. Setelah itu Zhechun menerima telepon dari Mimo, mengajaknya bertemu di terowongan. Zhechun dengan cepat berlari ke terowongan. Mimo sangat marah lalu bertanya, "Kau menyebarkan rumor ke seluruh sekolah, ya?"
Zhechun terus-menerus mengatakan bukan dirinya, namun Mimo tetap memukuli Zhechun. Dan di ujung terowongan sana, seorang wanita sedang menyaksikan semuanya dan orang ini tidak lain adalah ibu dari pria tua itu. Kembali ke masa ketika Momi baru saja tiba di penjara karena kisah gadis bertopeng sangat terkenal. Jadi ketika Momi masuk penjara, ia mendapat perhatian dan kepedulian khusus dari banyak teman di penjara. Saat itu di penjara ada seorang narapidana bernama An Eun-suk. Karena ia mengenal semua politisi, bahkan penjaga penjara pun sangat menghormatinya. Ketika melihat Momi menatapnya, narapidana ini langsung memanggil gadis itu untuk bertanya. Ibu narapidana bertanya, "Apakah kau gadis bertopeng?" Lalu ia langsung menampar Momi dengan sangat keras. Ibu narapidana berkata kepada Momi, "Kau terlihat persis seperti anjing betina yang menggoda suamiku, jadi jangan berkeliaran di depanku jika tidak ingin mati." Ibu narapidana ini begitu berkuasa sehingga ia memanipulasi aturan penjara ini. Ia menetapkan bahwa siapapun yang masuk ke sini karena perzinahan harus berpuasa selama 3 hari pertama. Momi melihat seorang narapidana wanita kelaparan karena melanggar aturan ini, jadi ia membagikan sedikit makanan kepadanya, dan segera setelah itu, Momi langsung dihukum oleh anak buah ibu narapidana ini. Mereka menekan kepala Momi ke mesin cuci, gadis itu segera berbalik, menatap lurus ke wajah anak buah ibu narapidana, lalu membenturkan kepalanya dengan sangat keras hingga ia terjatuh. Momi terus-menerus menyerang, mencakar, dan menggigit anak buah ini. Setelah itu Momi ditahan sendirian di sel isolasi. 15 hari kemudian, Momi kembali dilepaskan ke sel bersama. Keesokan paginya, Momi segera mencari dan memukuli anak buah itu lagi. Meskipun teman-temannya terus menyerang, Momi tetap menyerbu seperti binatang buas. Jadi Momi terus-menerus dibawa ke sel isolasi untuk sendirian. Setelah dilepaskan dari sel isolasi, Momi kembali menyerang dan memukuli anak buah itu lagi sampai babak belur. Dan hal seperti itu terus berlanjut. Momi dikurung lalu dilepaskan, dan terus-menerus memukuli anak buah itu lagi. Ibu narapidana meminta sipir untuk mengurung Momi di sel isolasi selamanya. Tetapi kepala sipir mengatakan itu tidak bisa dilakukan, karena akan ada inspeksi penjara. Dan pada pembebasan berikutnya, anak buah itu gemetar ketakutan saat melihat Momi, lalu lari terbirit-birit. Momi mengejarnya dengan gila-gilaan. Setelah itu anak buah itu terjatuh. Momi hendak memukulinya lagi. Tetapi ibu narapidana penjara muncul dan meminta Momi, "Biarkan satu sama lain tenang, oke?" Momi berdiri lalu berjalan dengan gagah, kegilaannya membuat banyak orang takut. Banyak tahun berlalu dan sekarang sudah tahun 2023. Momi sekarang juga sudah sedikit menua dengan gaya rambut cepak yang baru. Suatu hari Momi tiba-tiba menerima surat dari luar, dan ini juga merupakan surat pertama yang diterima Momi setelah belasan tahun di penjara. Dan di dalamnya ada sebuah artikel berita dengan judul, "Apakah kekerasan berpindah?" Di belakangnya ada tulisan, "Sekarang giliranmu merasakan bagaimana rasanya melihat anakmu hancur, brengsek." Momi membaca artikel ini berulang kali, melihat gadis kecil yang matanya ditutupi di artikel itu. Momi tahu bahwa putrinya akan disakiti. Momi meminta bantuan seorang teman narapidana wanita untuk membantunya melarikan diri dari penjara. Keesokan paginya, saat sedang menjahit, Momi menyembunyikan gulungan kain di punggungnya, lalu meminta izin kepada sipir untuk pergi ke toilet. Ketika masuk toilet, Momi langsung membuka jendela, lalu menjatuhkan tali kain ke tanah. Setelah itu keluar untuk menanam pohon bersama teman-teman narapidana lainnya. Momi memberi isyarat kepada teman narapidana wanita untuk bertindak. Wanita itu pura-pura disengat lebah untuk menarik perhatian sipir. Momi lalu menyembunyikan sekop kecil di lengan bajunya, lalu meminta izin untuk masuk gudang mengambil bibit pohon. Momi berlari ke belakang, mengambil tali kain lalu mengikatkannya ke sekop yang baru saja diambilnya. Setelah itu mencoba melempar tali ke atas tembok, setelah tali terikat kuat di tembok. Momi memegang tali lalu memanjat ke atas, tetapi tali tiba-tiba putus sehingga ia jatuh ke tanah. Kemudian para sipir penjara berlari untuk menangkap Momi dan menahannya. Kepala sipir penjara segera memerintahkan Momi untuk diasingkan selama 1 bulan, lalu memberinya sebuah Alkitab. Karena kepala sipir mengira Momi telah digoda oleh setan sehingga mencoba melarikan diri dari penjara. Hari demi hari berlalu, suatu hari kepala sipir datang mengunjungi Momi. Ia melihat gadis itu berlutut untuk berdoa dan menundukkan kepalanya di atas Alkitab. Momi dibebaskan kembali ke sel umum setelah lebih dari 1 bulan di sel isolasi. Momi sekarang juga lebih berseri-seri dan suci. Ia berkata kepada teman sekamarnya,
Aku telah menjadi anak Tuhan karena Tuhan sendiri telah berbicara kepadaku. Kemudian Momi berdiri dengan percaya diri di depan semua orang untuk menyampaikan ajaran yang telah ia pahami saat mempelajari Alkitab. Suatu hari Momi melihat ibu narapidana di penjara sedang duduk menangis terisak-isak sendirian. Teman sekamarnya bercerita bahwa putri wanita itu membutuhkan transplantasi ginjal tetapi ia tidak bisa memberikan ginjalnya. Momi tanpa ragu langsung menghampiri dan berkata kepada ibu narapidana, "Golongan darah putri Anda apa?" "Saya ingin mendonorkan ginjal saya untuk putri Anda." Ibu narapidana mendengar itu dan sangat gembira lalu berkata, "Golongan darah AB." Momi lalu tersenyum dan berkata, "Puji Tuhan, saya juga golongan darah AB." Setelah itu, ibu narapidana dengan gembira berlari untuk memberitahu Momi, "Hasil tes sudah keluar, putri saya bisa menerima ginjal Anda." Ibu narapidana berkata sambil berterima kasih kepada Momi dengan tulus. Setelah itu, sekelompok sukarelawan dibawa ke penjara untuk mengadakan sesi pendidikan karakter bagi para narapidana. Di antara mereka ada seorang wanita berambut pendek. Ia memanggil nama Momi dan berkata, "Saya ibu dari Ohnam, apakah Anda sudah menerima surat saya? Saya sangat sedih karena Anda tidak membalas." Dan ternyata pada malam ketika Momi mendorongnya ke dalam air, Kyungja berjuang dan berhasil mengambil pistol, lalu memecahkan kaca mobil, lalu berenang ke permukaan air, dan ibu itu juga berhasil selamat dari kematian. Polisi kemudian mengangkat mobil dan menemukan jenazah yang terfragmentasi di dalam mobil. Lalu polisi berusaha keras mencari siapa pemilik mobil ini. Untuk menghindari kejaran polisi, ibu Kyungja ini segera melakukan operasi plastik agar wajahnya mirip dengan Momi. Setelah itu ia mengeluarkan uang untuk membuat identitas palsu dengan nama Junam, yang juga nama putranya. Kyungja berkeliling ke semua klub malam untuk mencari Momi, lalu menonton berita dan mengetahui bahwa gadis bertopeng musuhnya telah ditangkap polisi. Namun kebencian di hati ibu itu tidak berkurang sama sekali, sehingga ia melampiaskan kebenciannya pada putri Momi, Mimo. Karena itu, ia membuka kios kue beras di dekat sekolah dasar untuk mencoba mendekati gadis itu, dan Mimo juga sangat menyayangi nenek penjual kue beras ini. Kyungja bahkan pura-pura pergi ke gereja untuk mencoba mendekati nenek Mimo, dan ketika melihat nenek ini, kebencian Kyungja terhadap Momi semakin memuncak. Setelah itu, Kyungja sendiri juga sengaja membocorkan kepada orang tua di sekolah bahwa Mimo adalah putri dari gadis bertopeng, pembunuh berantai. Ketika Mimo menangis karena dikucilkan teman-temannya, nenek penjual kue beras inilah yang memujuk gadis itu, "Jika ada yang menggodamu, kamu harus membalas dengan keras." Karena itulah Mimo memukuli sahabatnya, karena curiga dialah yang menyebarkan rumor ke seluruh sekolah. Dan ketika Mimo pindah sekolah ke tempat lain, Kyungja juga memujuk gadis itu untuk menulis alamat barunya untuknya, lalu ia pasti akan mengunjunginya. Dan Kyungja jugalah yang menelepon wartawan untuk melaporkan bahwa putri pembunuh gadis bertopeng telah memukuli temannya di sekolah. Dan ketika Zichun dipukuli oleh teman sekelasnya, ia mengungkapkan bahwa Mimo adalah putri gadis bertopeng. Dan nenek Kyungja sendirilah yang keluar dan berkata kepada siswi SMP itu, asal-usul sebenarnya Mimo menyebabkan Zichun disalahpahami oleh Mimo. Dan Mimo, setelah meninggalkan rumah, juga pergi ke rumah nenek penjual kue beras Kyungja ini untuk mencari perlindungan. Kembali ke penjara sekarang, Kyungja berbisik di telinga Momi, "Kau harus mengerti rasa sakitku yang tak tertahankan ketika anakmu menghilang." Setelah itu Kyungja tersenyum dan pergi. Momi berlari menyerang tetapi ditangkap oleh sipir penjara. Momi berteriak putus asa. Kyungja mengendarai mobil kembali ke rumah kecilnya yang terletak tepat di kaki gunung. Momi dengan gembira berlari menyambut nenek penjual kue beras yang sangat ia sayangi. Kedua nenek dan cucu itu kemudian masuk rumah dan berbicara dengan sangat gembira dan penuh kepalsuan. Mimo melihat ke foto dan bertanya, "Ini anak laki-laki Anda, ya?" Kyungja langsung berkata, "Sekarang dia sudah tidak di sini lagi, dia sudah pergi sangat jauh." Di penjara, Momi menceritakan semuanya kepada ibu narapidana di penjara, orang yang mencari putri dan ibu Momi untuk memberitahu mereka. Setelah itu sipir penjara mengirim Momi secari kertas dengan nomor telepon di dalamnya. Momi segera menggunakan telepon di penjara untuk menelepon nomor tersebut. Nenek Mimo datang ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan dan meminta polisi mencari cucunya. Setelah itu ia keluar dan menerima telepon dari cucunya Mimo. Gadis itu berkata kepada neneknya, "Nenek jangan mencari cucu lagi, jangan juga lapor polisi. Nenek pernah bilang hidup dengan cucu sangat merepotkan karena cucu mengingatkan nenek pada wanita itu, kan?"
Setelah itu Mimo buru-buru menutup telepon dan mematikan ponselnya. Tepat pada saat itu, nenek menerima telepon lain dan kali ini dari putrinya, Momi. Momi bertanya kepada ibunya, apakah Mimo baik-baik saja, Bu? Apakah ada wanita tua yang berkeliaran di sekitar Mimoku? Ibunya langsung menjawab, jika kamu benar-benar mengkhawatirkan Mimo, jangan hubungi ibu lagi. Setelah itu ibunya menutup telepon. Momi sekarang sudah kehabisan waktu untuk menelepon tetapi dia tetap mencoba menelepon sekali lagi. Setelah itu dia dikendalikan oleh sipir karena keras kepala. Chun-e memberitahu Momi, sangat sulit menemukan wanita tua itu karena dia sudah berganti nama. Tapi saya menemukan nomor telepon sekolah tempat putri Anda belajar, Anda bisa langsung menelepon ke sana dan bertanya. Saya akan meminta sipir agar Anda diizinkan menggunakan telepon sekali lagi. Momi kemudian menelepon sekolah menengah putrinya dan mengatakan ingin bertemu dengan siswi bernama Kim Mimo. Pegawai di sekolah meminta Momi untuk menunggu. Setelah lama menunggu, waktu menelepon pun habis. Momi mendengar suara seorang gadis kecil di ujung telepon dan itu adalah seorang siswi asing yang telah dibayar untuk mengangkat telepon di sekolah. Momi meminta Chun-e untuk menunjukkan beberapa foto putrinya, Mimo. Chun-e kemudian menelepon anak buahnya di luar, cari saja gadis manapun, pakaikan seragam, suruh dia berdiri di depan gerbang sekolah, lalu ambil fotonya. Sejak kecil Momi belum pernah bertemu anaknya, jadi dia tidak akan mengenalinya. Setelah itu Chun-e memberikan foto seorang siswi kepada Momi dan berkata, ini anakmu. Chun-e berpesan kepada Momi, untungnya kamu sudah dioperasi, suasana hatimu harus senang. Di luar, Kim Kyung-ja sedang membeli tali, lakban, dan briket arang untuk mempersiapkan aksinya. Dia mengemudikan mobilnya pulang, saat masuk rumah dia mencari Mimo tapi tidak menemukannya, mengira gadis itu sudah melarikan diri. Tapi tiba-tiba Mimo memegang kue di tangannya lalu maju menyanyikan lagu ulang tahun untuk Kim Kyung-ja. Mimo berkata, aku melihat tanggal lahir di kartu identitas nenek. Kim Kyung-ja dengan canggung meniup lilin, Mimo lalu berkata, bagi saya, Anda seperti nenek kandung saya, Anda harus berumur panjangnya. Kim Kyung-ja sedikit tersentuh mendengarnya. Tengah malam saat Mimo tidur, Kim Kyung-ja membawa peralatan ke ruang bawah tanah rahasianya untuk mempersiapkan segalanya. Tepat pada saat itu di penjara, Momi terus menatap foto putrinya, intuisinya memberitahunya bahwa ini bukan putrinya sehingga Momi langsung merobek foto itu. Keesokan paginya, Momi berganti pakaian biasa lalu sipir membawanya keluar bersiap naik mobil ke rumah sakit. Kepala sipir berkata kepada Momi, orang luar tidak tahu apa-apa tentang operasi ini, jadi jangan melakukan hal gegabah di rumah sakit. Setelah itu Momi bersama dua sipir naik mobil, Chun-e berpesan kepada sopir, jika ada apa-apa, segera laporkan padaku. Di rumah Kim Kyung-ja, wanita tua itu sedang memasukkan obat bius ke dalam sup untuk Mimo. Gadis kecil itu kemudian tersenyum makan bersama nenek penjual kue beras. Mimo berkata kepada Kim Kyung-ja, aku akan mencari uang untuk mengajak nenek bepergian, berbelanja, dan makan makanan enak, nenek hanya perlu hidup lama bersamaku. Kim Kyung-ja mendengar itu sedikit kehilangan ketenangannya. Mimo kemudian memakan sup yang mengandung obat bius. Tepat pada saat ini, nenek Mimo menelepon seorang teman yang sering pergi ke gereja bersamanya untuk menanyakan nomor telepon dan alamat penjual kue beras yang sering datang ke gereja. Saya ingin mengiriminya beberapa hadiah untuk berterima kasih karena sudah datang ke rumah kami untuk berdoa. Setelah mendapatkan nomor telepon, wanita tua itu langsung menelepon penjual kue beras tetapi tidak ada yang mengangkat. Setelah itu, Zechun datang mengetuk pintu rumah dan berkata kepada nenek Mimo, saya melihat penjual kue beras itu sangat aneh, Nek. Kedua nenek dan cucu itu kemudian naik taksi untuk pergi ke alamat rumah penjual kue beras. Di dalam mobil, Zechun berkata kepada wanita tua itu, saya menyelidiki dan mengetahui bahwa penjual kue beras itulah yang telah menyebarkan berita bahwa Mimo adalah putri dari gadis bertopeng ke seluruh sekolah. Momi dibawa ke rumah sakit, setiap gerak-geriknya diawasi dengan ketat. Setelah itu, Momi di borgolnya dilepas, dia meminta seorang sipir untuk mengambilkan Alkitab untuknya agar bisa berdoa sebelum operasi. Sipir itu kembali memborgol Momi lalu pergi mengambil Alkitab. Momi tinggal bersama sipir lain, setelah itu dia minta izin ke toilet. Di toilet, Momi diborgol oleh sipir wanita ke pipa air. Momi langsung berkata, saya datang ke sini untuk mendonorkan organ. Jika diperlakukan tidak manusiawi seperti ini, saya tidak akan mendonorkan ginjal lagi.
Teleponlah ke penjara dan laporkan hal ini kepada bos. Sipir wanita itu segera datang dan melepaskan borgol Momi dengan kunci. Momi kemudian mengambil tutup toilet dan memukulkannya ke kepala sipir wanita itu, lalu mengambil ponsel dan sepatu sipir itu untuk dipakai. Ketika melihat sopir duduk di dekat pintu, Momi langsung berlari ke belakang, membuka jendela, dan melihat ke bawah. Tepat pada saat itu, sipir wanita membawa Alkitab ke dalam ruangan. Momi langsung melompat ke bawah, lalu melompat ke ambulans, dan kemudian ditabrak dengan keras oleh sebuah mobil. Momi dengan susah payah berdiri dan naik ke mobil yang baru saja menabraknya, lalu mengemudi dan melarikan diri. Kepala penjara dan kepala sipir sangat marah mendengar kabar bahwa Momi telah melarikan diri. Momi mencoba menggunakan ponsel yang baru dicurinya tetapi tidak bisa membukanya, lalu menggunakan ponsel yang ada di mobil untuk menelepon ibunya. Momi memberitahu ibunya, "Putriku dalam bahaya, Ibu Jona mencoba membunuhnya, dia sengaja berkeliaran di sekitar Mimo untuk menghancurkan hidupnya." Ibunya langsung berkata, "Ibu sedang dalam perjalanan menemuinya." Momi lalu berkata, "Itu berbahaya, Bu, jangan pergi ke sana, Bu punya alamatnya, tolong beritahu aku." Ibunya kemudian membacakan alamatnya untuk Momi. Ibunya kemudian meminta sopir untuk berhenti, lalu menyuruh Zechun turun dari mobil, agar dia sendiri yang pergi menemui wanita tua itu. Setelah itu ibu Momi menelepon polisi. Zechun memeriksa uang yang dimilikinya, lalu naik taksi untuk mencari temannya, Mimo. Di rumah penjual kue beras sekarang, Kim Kyung-ja sedang menyiapkan kamera video untuk merekam proses dia menghabisi Mimo, tetapi belum selesai diatur Mimo sudah bangun. Kim Kyung-ja berkata kepada gadis kecil itu, "Ini bukan salahmu, tapi salah ibumu, ibumulah yang membunuh putraku. Seluruh hidupku harus hidup di neraka. Sementara ibumu terlihat sangat tenang, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi jika kamu ingin menyalahkan, salahkan ibumu." Kim Kyung-ja menyalakan kamera dan berkata, "Aku akan mengirimkan momen-momen ini kepada ibumu." Kim Kyung-ja kemudian mengeluarkan kompor gas dan bersiap membakar briket arang, lalu melihat Mimo ingin mengatakan sesuatu, jadi wanita tua itu melepaskan lakban. Mimo berkata, "Nenek, aku kedinginan." Kim Kyung-ja segera mengambilkan jaket untuk gadis kecil itu. Ketika Mimo berkata, "Tolong jangan bunuh aku," Kim Kyung-ja langsung menempelkan kembali lakban ke mulut gadis kecil itu. Momi sekarang sedang mengemudi ketika mobilnya kehabisan bensin. Dia turun untuk meminta tumpangan dari mobil-mobil yang lewat, kemudian seorang wanita baik hati menghentikan mobilnya. Momi berkata, "Saya baru saja bertengkar dengan suami saya, jadi saya ingin menumpang sebentar." Saat mengemudi, wanita ini mulai bercerita panjang lebar tentang suaminya yang jahat. Saat sedang asyik bercerita, Momi menyela dan meminta izin untuk memeriksa perangkat GPS di mobil. Tiba-tiba saat itu, berita mengumumkan bahwa pembunuh berantai gadis bertopeng yang melarikan diri adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, berambut pendek dan memiliki luka di wajah. Wanita pemilik mobil mendengar berita itu dan mulai panik. Momi segera berkata, "Saya bisa turun di sini, terima kasih banyak." Momi langsung turun dari mobil, lalu lari ke atas gunung. Pemilik mobil langsung menelepon polisi. Di rumah Kim Kyung-ja saat ini, polisi datang mengetuk pintu rumah karena ada orang yang melaporkan bahwa seorang siswi SMA sedang dikurung di sini. Polisi itu langsung masuk ke rumah untuk memeriksa. Di bawah tanah Mimo berusaha keras melepaskan diri, lalu terjatuh, dan lakban yang menutupi mulutnya pun terlepas. Polisi itu setelah tidak menemukan apa-apa di rumah akhirnya keluar. Setelah itu dia mendengar suara seseorang berteriak minta tolong. Dia berniat masuk ke rumah untuk memeriksa lagi. Tapi saat ini atasannya mengeluarkan perintah darurat. Tahanan yang melarikan diri ditemukan di dekat gunung, butuh bantuan segera. Polisi itu langsung mengemudi pergi untuk membantu mengejar dan menangkap tahanan wanita yang melarikan diri. Wanita tua Kim Kyung-ja turun ke ruang bawah tanah, lalu merekatkan kembali mulut Mimo dengan lakban. Sambil melakukannya dia bergumam, "Siapa menabur angin akan menuai badai. Ini hanya hukuman yang adil." Tepat pada saat itu, mobil yang membawa nenek Mimo juga tiba. Nenek Mimo langsung masuk ke rumah. Saat ini, Momi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlari ke puncak gunung, lalu melihat sebuah rumah kecil terletak tepat di kaki gunung. Di bawah tanah, Kim Kyung-ja sekarang sudah selesai membakar briket arang dan naik ke atas, meninggalkan Mimo menangis di depan kamera video. Kim Kyung-ja naik ke atas dan melihat nenek Mimo berada di rumahnya. Nenek Mimo mendengar teriakan minta tolong cucunya, jadi dia langsung turun ke bawah dan didorong jatuh oleh Kim Kyung-ja. Tepat pada saat itu, Sechun juga tiba. Nenek Mimo langsung memeluk erat kaki Kim Kyung-ja,
agar Zechun bisa lari ke bawah tanah menyelamatkan Mimo. Zechun berlari ke bawah dan melihat Mimo sudah pingsan karena sesak napas, dia langsung mematikan kompor arang. Setelah itu dia melepaskan penutup mulut Mimo. Zechun langsung berkata, "Aku minta maaf karena sudah berbohong padamu, aku melakukannya karena aku sangat menyukaimu. Aku tidak akan menceritakan rahasiamu kepada siapapun, aku sangat merindukanmu." Zechun kemudian mendekat untuk melepaskan ikatan Mimo. Di atas, Nenek sedang berbulat sengit dengan Kim Kyung-ja, tetapi kemudian Kim Kyung-ja berhasil mengambil gunting lalu menusuk kaki Nenek. Saat hendak menghabisi Nenek, Momi muncul, lalu memukul keras kepala Kim Kyung-ja hingga pingsan. Ibu dan anak itu mulai bersatu kembali setelah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Ibu Momi meminta Momi untuk segera turun ke bawah menyelamatkan Mimo. Momi pun turun ke bawah, lalu berhadapan dengan putrinya dan Zechun. Momi dengan canggung menatap putrinya lalu mendekat untuk melepaskan ikatan Mimo. Setelah itu ketiganya naik ke atas lalu kembali berhadapan dengan Kim Kyung-ja. Momi melihat pisau berlumuran darah di tangan Kim Kyung-ja dan tahu bahwa ibunya telah dieksekusi olehnya. Kim Kyung-ja lalu berkata, "Ini adalah buah dari perbuatanmu." Wanita tua itu hendak mengeluarkan pistolnya tetapi dihentikan oleh Momi. Keduanya bergumul hingga menembakkan satu peluru ke langit-langit. Momi mengendalikan Kim Kyung-ja lalu meminta kedua gadis itu untuk segera lari. Mimo berlari ke atas dan melihat neneknya terbaring sekarat karena ditikam di jantung. Mimo langsung menangis dan berkata, "Maafkan aku, Nek." Nenek menggenggam tangan Mimo lalu berkata, "Nenek minta maaf." Setelah itu nenek menutup mata. Di bawah tanah, Momi saat ini sedang mencekik Kim Kyung-ja, lalu wanita tua itu berhasil meraih karung pasir dan memukuli Momi berulang kali. Kim Kyung-ja berkata kepada Momi, "Ketika anakku meninggal, hidupku seolah berakhir." Kim Kyung-ja berniat menggunakan pistol untuk mengakhiri segalanya tetapi Momi menggunakan tongkat untuk memukulinya berulang kali. Kim Kyung-ja memukulkan tongkat keras ke kepala Momi. Keduanya sekarang sudah sangat lelah. Setelah itu wanita tua Kim Kyung-ja menerkam dan menjatuhkan musuh bebuyutannya. Namun setelah itu, orang yang berhasil naik ke atas adalah Momi. Ketiganya keluar dan melihat banyak mobil polisi telah tiba di rumah itu. Polisi langsung mengarahkan senjata ke narapidana wanita yang melarikan diri, Kim Momi. Momi mendekat tetapi tidak berani menatap langsung wajah putrinya, lalu mengangkat tangan menyerah. Tiba-tiba Kim Kyung-ja maju. Polisi meminta Kim Kyung-ja untuk meletakkan senjatanya. Kim Kyung-ja kemudian mengarahkan pistol ke arah Momi tetapi kemudian Kim Kyung-ja mengalihkan arah dan menembak Mimo. Kim Kyung-ja tertembak di tengah dahi oleh polisi. Momi juga menahan tembakan untuk putrinya. Momi menatap putrinya lalu tersenyum, setelah itu dia tumbang dalam pelukan Mimo. Mimo pun memeluk erat ibunya lalu menangis. Mimo setelah itu melanjutkan sekolah dan semakin dekat dengan temannya, Zechun. Keduanya pergi ke sekolah bersama dengan sangat akrab dan orang tua Zechun pun menjadi wali Mimo. Mimo sekarang tidak lagi merasakan kebencian terhadap orang lain. Dia sekarang membuka kotak peninggalan ibunya, lalu menemukan sebuah rekaman. Ketika rekaman itu dimasukkan ke pemutar, terlihat gambar Kim Momi saat masih di taman kanak-kanak. Dia menari dengan sangat terampil dan bebas mengekspresikan apa yang dia sukai tanpa takut diejek atau dihakimi oleh siapapun. Ketika MC bertanya kepada gadis kecil Kim Momi, "Apa impianmu?" Dan sangat mengejutkan ketika gadis kecil Momi menjawab, "Impian saya adalah menjadi orang yang dicintai semua orang." Mimo menonton video itu dan mulai menangis. Film ini berakhir di sini, film bergenre horor misteri. Meskipun agak menyeramkan dan menghantui, tetapi film ini merefleksikan banyak masalah yang ada di masyarakat, terutama diskriminasi berdasarkan penampilan. Film ini menggambarkan prasangka yang harus ditanggung oleh orang-orang yang memiliki penampilan yang bertentangan dengan standar kecantikan masyarakat. Selain itu, film ini juga berhasil menggambarkan ikatan suci antara ibu dan anak. Meskipun dipengaruhi oleh kesenjangan generasi yang membuat anak-anak semakin menjauh dari orang tua mereka saat tumbuh dewasa, cinta seorang ibu kepada anaknya tidak dapat diukur. Jika Anda menyukai konten di atas, silakan like dan subscribe untuk mendukung saya. Sampai jumpa di video berikutnya.